Mas Angga. Ya Mas Danang. Menurut yang tertulis nih Mas Angga, ini adalah skala produksi film terbesar yang pernah dipunya Visinema. Apakah betul? Tulisnya apa? Begitu. Oh iya betul. Benar. Kira-kira begitu. Iya, maksudnya secara production skill ini mungkin proyek selama 14 tahun Visinema berdiri, ini mungkin proyek yang paling ambisius, proyek yang paling menguras energi. Walaupun sebenarnya film pertama kami waktu itu Cahaya dari Timur juga sebuah proyek yang besar, tapi maksudnya akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian kita bisa punya produksi yang melampaui skala dan kompleksitas dari yang kami lakukan di Cahaya dari Timur gitu. Itu tahun 2014, jadi hampir 8 tahun gitu ya. Dan ini proyek yang sebenarnya udah saya ada di kepala tuh sejak 2016 gitu, tapi memang membutuhkan ya, setiap proyek tuh punya jodohnya ya, waktunya, orang-orangnya, dan nulisnya lumayan panjang. Bagaimana bisa menceritakan cerita seperti ini dengan cara yang fun, dengan cara yang seru gitu ya, dan mudah untuk diikutin. Ada perubahan, draftnya belasan, draft skripnya belasan, skripnya ditulis 4 tahun melalui proses dengan 4 penulis. Salah satunya juga pernah ditulis sama salah satu draftnya pernah ditulis sama salah satu penulis skenario pemenang Emmy Awards di Amerika, tapi juga ternyata belum sesuai yang Visinema inginkan saat itu. Jadi memang ada jodohnya lah ya, sampai akhirnya kita bisa produksi dan ketemu sama 6 orang ini. Kalau 2016 langsung diproduksi, mungkin Amanda masih jadi penyanyi cilik kali ya. Belum lulus kuliah. Jadi ya paling besar, paling lama, paling panjang, dan paling ambisius. Pertanyaan menariknya justru ini di kepala udah dari 2000, di kepala Mas Angga ini udah dari tahun 2016. Mas Angga mikir apa sih mencuri Raden Saleh? Apa Mas Angga pengen beneran mencuri Raden Saleh untuk ditaruh di kantor? Karena lukisan banyak di kantor kan? Atau gimana Mas Angga? Sebenarnya ada satu pengalaman di mana ada satu momen jalan-jalan gitu dan ketemu sama sebuah lukisan Raden Saleh di sebuah tempat yang minim penjagaan. Walaupun mungkin itu bukan lukisan Raden Saleh yang paling mahal atau yang paling monumental gitu ya. Tapi waktu itu saya tuh mikir, anjir nih kalau misalnya ini lukisan terus di balik tembok ini ada yang nunggu, saya ambil terus saya lempar, lumayan nih dapat 10 miliar gitu, 15-10 miliar mah cepet gitu. Terus abis itu ya mikir, kenapa ngerjain film aja ya nih cerita. Ini gimana Mas? Jadi ini Mas Angga ngeliat lukisan, terus ini kalau saya ambil, saya lihat ini di bazar Mas? Atau gimana? Makanya ini ada sebuah tempat, iya. Kalau saya jemput tempatnya nanti ketahuan gitu. Oh, iya. Ada sebuah tempat di mana waktu saya jalan-jalan ada beberapa lukisan Raden Saleh di tempat itu, bentuknya kayak galeri, kayak pendopo gitu ya. Dan gak ada yang jaga gitu. Padahal itu tempat yang kita bisa masukin dengan tiket gitu. Maksudnya ini gak ada yang jaga, penjagaannya minim. Terus kayak 15 meter, 20 meter dari situ tuh ada tembok yang tingginya mungkin 3 meter doang. Jadi kalau saya tarik lukisannya, terus ada teman saya di balik tembok itu nunggu, saya lempar aja tuh lukisannya, terus teman saya nerima, udah lolos tuh gitu. Terus lucu juga ya kalau jadi ide film gitu ya, mencuri Raden Saleh. Ya udah, dari situ idenya. Wow. Jadi kalau mau banyak ide harus jalan-jalan. Jangan saya nggak pernah mikir ide tuh di pantai duduk-duduk gitu. Kok di pantai duduk-duduk ngapain Mas? Masuk angin lah. Bener. Oke, itu dia. Sebuah tips dari Mas Angga Dwi Sasongko ya. Jangan duduk pinggir pantai, nanti masuk angin. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.